Oke, kita lanjut di chapter 3 episode 4 ini episode terakhir nih. Ya. Ini dari nomor 18 nih. Ini sebetulnya nyambung ya. 17, 18 nih. Tapi biar nggak kepanjangan, 19, kita ambil 18 ya Gumi. Yuk kita mulai dari Nomor 18 ya. Ya. Oke, nomor 18. Bagaimana baru termasuk sudah menembus rentuk mai, titik-titik belakang dan muka. Ya. Latihan Qigong melalui satu tahap mencapai suatu kematangan, cukup matang, dan sudah mengerti jalan-jalan yang dilalui Qi dalam tubuh. Masing-masing orang tidak sama, baru menginjak taraf menembus rentuk mai. Harus giat berlatih terus sampai seperti katak memegang perut, merasakan di dalam saluran-saluran pipa-pipa ada sesuatu barang tersumbat dipandu sampai ke hidung dan tersembur keluar. Qi melintasi semua pipa-pipa, bibir seperti es dinginnya, dan seluruh badan merasa nikmat sekali. Ini baru tembus titik-titik rentuk mai. Gitu loh. Jadi ren mai itu yang dari atas, yang dari depan, tuk mai itu dari belakang. Karena konsep kita ini kan perutnya dikecilkan, ya toh, iburnya diangkat dan dadanya dibusungkan. Nah, ini kan konsep dasar awal, gitu loh. Nah, kemudian dilatih. Awal mula kan latihan pernapasan biasa, kemudian pada tahap tertentu sudah mulai senjin yang latih, ya toh, sampai pada satu titik, nah kita tekan bener-bener, ya toh, sampai tembus renmai tuk mainnya, gitu. Jadi dari depan ini naik, dari belakang ini naik, ketemunya di langit-langit ini, gitu loh. Nah, sering semburan-semburan ini keluar dari hidung, itu adalah kotoran-kotoran atau apa gitu loh, supaya ini bersih semua. Ini maksudnya. Ini bisa sampai sedingin es tuh kalau tembus. Kalau sudah mulai tembus, gitu loh. Makanya kan sampai disebut, ada yang disebut mati suri sesaat. Ini ya bentuk ya, mainnya. mati suri sesaat. Sesaat. Balik lagi. Gak bagi popok terus. Belajar nah itu paling berapa detik. Berapa detik begitu dia tuh Tapi tembus tak mati suri sesaat. Bangun lagi. Itu. Ini saya rasa Qigong tertinggi ya. Tinggi. Memang Tingkat kan? tingginya wah ini sudah ya. Tatung rentuk itu kan, mainnya tembus gitu loh. Itu. Oke, yuk Lanjut, kita nomor 19 ya. Mengapa setelah tembus rentuk mai masih harus rutin berlatih? Karena kebiasaan orang sampai umur tertentu dalam pipa-pipa darah selalu gampang berbubur dan menimbulkan hambatan, tersumbat atau menjadikan pipa-pipa itu keras. Maka meskipun sudah tembus rentuk mai-nya juga harus tetap tidak henti-hentinya berlatih supaya bisa mencapai tujuan memanjangkan umur, menyehatkan badan. Ya, karena kan manusia ini mau tidak mau kan perjalanan hidupnya ini raganya kan makin melorot begini kan toh. Nah, selain urat-uratnya kaku, kemudian pipa kapilernya sudah mulai ada keraknya, iya toh gitu loh. Ya, ini nah makanya harus sering berlatih gitu loh. Meskipun sudah tembus, tetap maksudnya harus untuk dilatih. pemeliharaan supaya tetap maintenance ya, tetap jalan gitu loh. Ya toh. Oke, nomor 20 ya. Mengapa orang yang pucat latihan Qigong dapat merubah kepucatannya? Karena Qigong dapat mengatur peredaran darah, maka yang pucat dapat berubah keadaan kesehatannya hingga sehat kembali di samping dengan pengobatan. Jadi memang ada, kalau dulu kan juga menyarankan misalkan kita mau latihan Qigong jam 9 malam gitu. Nah, kemudian habis makan jam 6, jam 7, habis itu kita minum obat. Ya toh? Nah, dengan minum obat 1-2 jam kemudian, 2 jam kemudian obat ini kan sudah mulai ngalir di pembuluh darah nih. Nah, latihan Qigong. Jadi obat itu bereaksinya maksimal gitu loh. Makan obat dulu. Iya, 2 jam baru di latihan Qigong gitu. Kalau mereka yang mempunyai pengobatan lah ya maksudnya. Yang tidak sehat mungkin minum obat
harus minum obat. Nah, mungkin untuk supaya obatnya itu maksimal. Kerjanya maksimal Iya, gitu. iya. Nah, itu 2 2 jam, jam sebelumnya, gitu loh. Nah, itu gitu loh. Makanya yang pucat ya menjadi seger karena kan Lancar, lancar kan. gitu loh. Gitu. Dan banyak oksigennya kan Iya, Iya, iya. gitu loh. Ini. Oke, nomor 21 terakhir ini Terakhir ya. Apa artinya Tao Sui Tien? Tao Sui Tien ialah istana yang mulia yang ditempati Mahadewa Taisang Lao Jin. Nah, Aduh, kapan kita ke sana ya? sudah pernah belum? Iya, belum tahu ya. Kalau ada piknik mau ikut ya. Oh iya. Kalau ada tour gitu ya, kita ikut dah ya. Asal bisa balik. Terus Wadian ini istilah ya. Istilah, ya. gitu loh. Ya, nggak tahu kapan-kapan. Berarti ini langit yang ke-33 mungkin. Langit itu. Ya, toh? Tempatnya Taisang. Sebenarnya Tempat aneh juga ya kenapa kok ke 33 gitu loh, kok nggak ke 100 atau ke berapa itu kan pasti Nggak tahu ada. siapa itu. Ya, iya. Kok bisa langit ke-33? Kalau menurut buku-buku kuno. Oh, ini di Gitu. langit Ya, ke-33. Maksudnya Tao Sui Tien. Terus Wadian. Oh. Langit ke-33 kan tempatnya Taisang. Oke. Aduh. Oke, mungkin sudah Ini selesai ya. Chapter 3 udah beres. Thank you, Kang Miming. Yuk, thank you, Ditunggu thank you. selanjutnya chapter 4. Perjalanan spiritual Tao, datang disenengi, pergi dikangeni. Dadah.